Salam Lestari. Kembali kami podcast Cerita RN mengudara di hari ini 5 Juni 2025. Hari ini adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Maka kali ini kami akan bincang-bincang bersama Bung Dana Primatarigan. Apa cerita, Bung Dana? Sehat? Sehat, Bang. Mantap. Makasih sudah diundang. Terima kasih nih, Bung Dana, Ketua Dewan Daerah Walhi Sumut. Terima kasih sudah bisa bergabung. Hari ini kita bincang-bincang soal krisis lingkungan dan alam yang semakin ekstrim, Ya, semakin dahsyat, dan sebagaimana kita lihat di backdrop kita ini, temanya adalah konservasi sumber daya alam. Mau dibawa kemana? ya, ya. Sebelum saya bertanya ke Bung Dana, kita ini sebenarnya latah ini. Hmm. Kenapa? Di sisi lain, pemerintah lewat aparaturnya ada ini Departemen Kehutanan, kemudian ada Dirjen yang mengurusi soal konservasi. Di sisi lain, ada juga pemerintah ini lewat kebijakan diberinya kesempatan orang menebangi pohon. Ada izin usaha perampasan hasil hutan. Kan gitu ya, Bung Dana Ya, ya? ya, ya, ya. Maka bolehlah pengusaha ini menebang hutan. Ya, benar. Kalaupun ada dibilangnya tebang pilih, siapalah yang tahu ini kalau sudah ditebang akhirnya ditanam kembali. Nah makanya ini saya pikir ada yang sesuatu yang harus kita koreksi nih soal kebijakan pemerintah. Tapi untuk pertama kali nih, hari ini kan Hari Lingkungan Hidup, Ya, ya kan? Apa tema Hari Lingkungan Hidup tahun tahun ini? 2025 sepertinya akan membahas sampah plastik. Oh sampah Ya, plastik ya? sampah plastik. Ya, yang tidak pernah juga selesai sampai hari ini kan. Ya Sebenarnya memang soal plastik tidak pernah selesai juga. satu fenomena yang luar biasa hari ini. Jadi luar biasa nampaknya hari ini ya soal apa namanya World Environment Day tahun Ya, ini. ya, 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 ya. Karena soal plastik ini juga kan karena mindsetnya eh, government, pemerintah juga mungkin Mm-mm. beberapa dari kelompok masyarakat itu bahwa eh, penyelesaian sampah plastik itu kan kumpulkan, angkut, buang. Kumpulkan, angkut, buang. Iya. Jadi itu nggak akan pernah selesai. Kalau memang mindsetnya hanya kumpulkan, angkut, buang, itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan sampah plastik yang ada eh, di Tapi kalau saya Indonesia, lihat di dunia. kalau tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini soal apa namanya plastik pollution ini nampaknya banyak kesadaran warga negara ini ya. Karena saya lihat Mhm. Bung Dana bawa minuman dengan botol sendiri yang selama ini orang kan pakai kemasan dengan merek tertentu, ada kegiatan ya dengan apa namanya itu yang botol, yang cup dan segala macam itu nampaknya Ada cerita waktu eh, kami bikin Hari Lingkungan Hidup Sedunia, WALHI dengan salah satu instansi pemerintah ya. ya ya Lalu kita sarankan bahwa dalam acara itu karena mengumpulkan masyarakat luas, sebaiknya jangan menggunakan eh, apa namanya air minum dalam kemasan, mm, gitu ya. mm, Nanti nggak apa-apa saya sebut merek ya, karena ini lucu sebenarnya. ya Terus setelah kita berdebat panjang, salah satu dinasnya bilang begini, sudahlah, saya ngerti kok, Walhi ini agak alergi sama aqua. Ya udah kita nggak usah pakai aqua lah pada acara itu. Tapi kita pakai fit katanya. oh, Jadi pakai merek mindsetnya merek bukan bahwa kemasan bukan plastiknya yang botol kita kemasan bukan plastik iya itu gitu. ya Jadi ya agak aneh. agak Jadi begitulah mindset misalnya pola eh, pikirnya bahwa pengolahan sampah itu ya soal apa namanya? Itu tadi soal ada sampah plastik misalnya, lalu dikumpulkan nanti setelah acara, lalu diangkut oleh bis atau ya truknya ya dibuang di TPA. ya Padahal bukan itu. Jadi malah sampai ke tanggung jawab produsen atau brand pemilik hmm, plastik itu sendiri, itu harusnya diminta pertanggungjawaban. hmm, Karena mereka sudah menghasilkan sampah. Mereka itu bertanggung jawab atas sampahnya sebenarnya. Baik itu melalui pemerintah mungkin nanti, atau ya mereka melakukan sendiri untuk ya mendaur ulangnya sendiri. Jadi nggak bisa hanya kesadaran warga yang di apa ya didesak gitu ya, tapi juga tanggung jawab brand, tanggung jawab produsennya itu juga diminta ya pertanggungjawabannya gitu loh.
Lalu ada pemilahan mungkin dari rumah tangga itu kita harus mulai didik masyarakat, ada pemilahan. Kalau di Jawa Barat itu sudah baik ya, ya, ada beberapa daerah itu. Jadi dari rumah tangga itu sudah ada kantong Hmm, plastik yang apa namanya? Sampah yang daur ulang yang apa namanya? Yang bisa artinya jadi pupuk. membiasakan Iya. masyarakat lah supaya ada kantong plastik untuk tempat Iya, sampah. di 3 tempat, di 3 Ada yang tempat. namanya tong sampah Tong kalau sampah istilah. daur ulang, lalu yang bisa jadikan pupuk organik, Ya, lalu yang residu, misalnya ada popok, pemisahan jenis. popok, pembalut begitu ya. Itu Ya, jenisnya sudah dipisahkan ya, dari rumah ya, tangga. Jadi waktu nyampe ke TPA itu tidak sebanyak sampah yang ada karena yang hmm, dia misalnya yang sudah untuk daur ulang yang sudah dipisah bisa langsung masuk ke tempat daur ulang. Yang ya, bisa jadi pupuk masuk ke tempat pupuk. Jadi ke TPA itu tidak seperti itu, tidak sebanyak sampah rumah tangga yang ada langsung ke TPA. Tapi persoalannya, kadang-kadang masalahnya sudah dipisah sama rumah tangga, datang tukang sampah kita disatukan lagi. ya. Jadi sama aja sebenarnya. Tidak menjawab kalau tidak didisiplinkan atau pemerintah juga tidak aware soal masalah ini ya tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah Oke, soal oke. sampah plastik. Baik, berarti dari tema itu tentu memang bagaimana membangun kesadaran masyarakat itu ya. Dan juga kesadaran pemerintah Ya. dan Nah, juga kesadaran saya mau produsen. masuk soal kesadaran pemerintah, apalagi tanggung jawab. Ya. Seperti yang saya awali tadi, gimana ini menurut Walhi kebijakan ini? Seperti yang saya bilang tadi. Ada yang Hmm. mengurusi konservasi, Ya. tapi di sisi lain dikasih juga untuk menebang. Gimana Hmm. ini? Apa nggak perlu kita koreksi nih ke depan? Kalau konservasi itu sebenarnya tidak hanya paku mati terkait perlindungan, tidak. Jadi Hmm. konservasi itu harus melindungi, tidak boleh ada yang masuk, tidak. Tidak ekofasis. Oh. Konservasi itu sebetulnya bisa memanfaatkan tapi berkelanjutan. Mhm. Filosofinya ada di Walhi. Salamnya Walhi itu kan salam adil dan lestari. Ya, Pemanfaatannya itu harus adil untuk semuanya. Tidak hanya kepada penguasa dan pengusaha, iya, tapi juga untuk masyarakat. Begitu juga untuk spesies. Gitu ya. Lalu lestari, jadi tidak merusak. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya. Nah, persoalannya sekarang, dari 27 juta kalau tidak salah itu 27 juta hektar atau 17 juta hektar yang sudah dicanangkan jadi kawasan konservasi, itu sebetulnya sudah banyak masyarakat di situ. Dari dulu. Khususnya masyarakat adat yang tinggal di situ. Nah, ya, lalu mereka ini tidak diberi akses lagi karena itu diklaim sebagai kawasan konservasi. Itu juga salah. Tapi di sisi lain, kawasan konservasi ini banyak yang digarap orang menjadi perkebunan sawit, lalu ya, menjadi apa namanya? Menjadi tambak gitu ya misalnya atau ditebang itu dibiarkan gitu ya. Baik yang ini kita ngomong ilegal ya, iya, ngomong ilegal. Tapi dibiarkan banyak kok. Kalau di Sumatera Utara di Langkat banyak. iya, Sudah diambil alih, udah dijadikan dulu jadi pabrik arang misalnya gitu ya. mhm, Kalau kita nggak ribut pada saat itu, Direktur Wali sekarang tidak ribut, tidak akan diproses karena di-backup oleh aparat keamanan, di-backup oleh orang-orang kuat, dibiarkan. Tapi satu sisi orang yang sudah tinggal turun-temurun di lokasi konservasi itu tidak diberikan akses lagi. Tapi orang yang merambah secara ilegal tidak berani untuk ditindak. Ini jadi masalah besar sebenarnya di pemerintahan kita ini, Bang, gitu loh. iya, ini kalau soal perambahan-perambahan hutan ini, Hmm. sebenarnya ini kan soal isu global ini ya, Iya, benar. apalagi yang namanya, eee, hutan ini dulu kalau Bung Dana ingat, menebang pohon satu batang aja pun dengan Kepmen 44 dulu, Kemenhub ya, banyak itu kasus yang terjadi. Banyak. Nah, eee, kalau dari segi yang namanya untuk bisa tetap mempertahankan supaya hutan itu dengan luasannya tetap, menurut Dana, kenapa masih diperpanjang ini izin-izin HPH-HPH ini? Ya, Padahal sebenarnya sudah sangat dahsyat ini, ya, eee, apa namanya ini, soal posisi hutan betul, Indonesia ini, apalagi kalau betul, Sumatera Utara. betul, betul. Dan makin berkembang kan, Bang. Kalau dulu Iya, kan hanya untuk penebangan hutan ya, untuk kayu ya. Kalau iya, sekarang kan ada hutan tanaman industri. betul. Jadi mereka ambil hutan itu lalu disulap menjadi perkebunan sawit, Iya, ada juga jadi tambang, dan tetap ada untuk bubur kertas iya, yang Wali sebutnya itu bukan HPH tapi kebun kayu kita kebun bilang, kayu. kebun kayu. Iya, Nah, satu sisi kan ini bisnis yang sudah berkelindan dengan penguasa, dengan politisi, iya, dengan aparat keamanan, gitu ya. Jadi otomatis ini kayak jalan tol saja, gampang saja untuk melanjutkan izin-izinnya.
Itu karena dibancakannya memang penguasa, nggak ada orang kecil, orang kayak kita yang bisa Ya, mendapatkan izin seperti itu. Jadi ini bisnis penguasa. Bahkan 10 juta lebih hutan Indonesia yang sudah digunakan untuk produksi, baik itu HTI atau APH. Kalau tidak salah itu dikuasai sebagian besarnya itu oleh 10 keluarga saja. ya, Hanya 10 keluarga sudah saja. terpublish itu di Sudah media terpublish. sosial kan. Lalu ada risetnya teman-teman 2019 kalau nggak salah, itu teman-teman Auriga Nusantara itu punya apa namanya? Punya riset pada saat itu bahwa lebih dari setengah anggota DPR RI itu pengusaha. Ya, Jadi ini proses-proses politik yang memang ya, untuk mengamankan bisnisnya, khususnya bisnis di sektor sumber daya ya. alam. Jadi kita susah untuk melawannya, kita susah untuk bukan melawannya, kita susah untuk menghentikannya ini karena memang aktor-aktor politiknya ada dalam bisnis, pusaran bisnis sumber daya alam khususnya Ya hutan tadi. sebutlah elit politik, Betul, elit pemerintah, betul. justru mereka itu semua tidak rahasia lagi pemilik-pemilik Mereka pemilik dan izin mereka tambang, betul, izin penebangan kayu dan betul. segala Dan macam. mereka masuk ke zona politik ini, baik itu legislatif atau eksekutif, itu mengamankan bisnisnya. Nah, Tidak hanya mengamankan, bahkan memperluas bisnisnya. itu dia, Bung Dana. Anda kan di Walhi ini sudah Iya, cukup senior ya. iya. Saya lihat kenapa lah rakyat ini dicapek-capekin ya kan. Kita ini seakan-akan muncul akhirnya NGO teman-teman kita itu yang dengan hero-nya itu ya, tutup ini, tutup itu. Sebenarnya ini kan kolaborasi penguasa sama pengusahanya ini Betul, kan. betul. Jadi Dan tidak sulit sebenarnya kan soal bagaimana menaikkan tutup, betul, kasih izin betul, atau tidak bisa gitu. Jadi kenapalah misalnya itu tidak kita apa namanya strategi itu yang kita dekatkan. betul. Supaya memang artinya ya lawan kita sesungguhnya itu tidak pengusaha-pengusaha itu sebenarnya, Mhm, tapi kebijakan pemerintah. iya. Eee, saya pernah melihat publikasi Walhi Nasional Ya, sebelum pemilu 2014 itu. Walhi Nasional mempublish di media dari 100% kasus yang dilaporkan ke Walhi seluruh Indonesia. oh Ya, ya, itu ada sekitar 200-an kasus pada saat itu dilaporkan ke Walhi seluruh Indonesia. Lalu diklasifikasi dari 100%-nya itu ternyata 85% itu pelaku perusakan lingkungan itu adalah kerjasama aktor politik atau pihak kekuasaan, pemerintah, kolaborasi dengan pengusaha. Aktor berarti utamanya adalah politisi dengan pengusaha, pejabat, ya, politisi, pejabat, dan pengusaha pengusaha. dan korporasi, Ya, korporasi. Yang faktor yang inilah yang 85% 85%. Wah. menjadi pelaku kerusakan Nah, lingkungan. Mereka. ya, Polanya bagaimana? Misalnya Mmm, mereka berkompromi untuk mengeluarkan izin di lokasi yang tidak seharusnya. Misalnya kayak smoke benar benar. area, Ya, yang tidak boleh, misal tangkapan air yang tidak boleh. Mereka mengeluarkan izin di benar. situ, karena ada Ya, kompromi di situ. ya. Ada sogok-menyogok mungkin di situ. Lalu, 10% lebih gitu ya, hampir 12% itu menurut publikasi itu dilakukan oleh korporasi yang nakal. Misalnya gitu ya, yang izinnya 100 hektar, tapi mereka Nakal mengusahain ditambahin ya, 150 hektar gitu ya. diserobot punya Iya, diserobot masyarakat. punya masyarakat, serobot itu Ya, hutan negara, menyerobot kawasan konservasi, itu yang betul. nakal. Betul. Apakah masyarakat melakukan kerusakan lingkungan? Ya, Tapi sekitar 3%. ya. Jadi sebenarnya problem lingkungan saat ini adalah problem kebijakan yang lebih mengutamakan faktor Ada politik dan lagi kekuasaan. tambahannya, saya kurang hafal atau tahu ada peraturan itu, ada lagi izin perhutanan sosial, Ya, dikasih rakyat menebang ya, hutan. ya. Nah ini kan Nah, itu kan latah juga ini ya, sebenarnya kebablasan. kebablasan kan? Sebenarnya konsepnya itu perhutanan sosial itu adalah agar masyarakat bisa mengelola hutan itu untuk kesejahteraannya, keberlanjutan, kelompok gitu, Peraturannya, peraturannya. Nah, kenyataannya, kenyataannya memang banyak yang nakal saat ini. nah Jadi, eee, ada beberapa, kelompok-kelompok itu yang mengusulkan izin perhutanan sosial, tapi sebenarnya dia menjanjikan bagi-bagi tanah ke masyarakat, gitu ya. mhm, Nah, lalu itu diloloskan juga oleh Eee, instansi terkait, padahal tanpa mereka menyelidiki ini benar atau tidak. Jadi hanya di Vertek, ada izin atau tidak, clean and clear atau tidak, gitu loh. Kalau
Kalau harusnya kalau ada izin di situ kan nggak boleh, kalau misalnya ada masalah di situ kan tidak boleh dikeluarkan, tapi dikeluarkan juga izinnya. Padahal itu tujuannya bagi-bagi lahan, itu ada kita dapati di Nah, beberapa tempat di itu Sumatera dia Utara. Bung Dana. Jadi sebenarnya negara ini yang mesti kita kritisi Memang iya. dengan kebijakan-kebijakannya, apalagi kalau kita lihat ini dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Mmm, Indonesia bagian dari global, mhm, sebenarnya sudah ada, saya baca itu ada Perpres nomor 111 tahun 2022, mhm, mhm. supaya Indonesia ini lewat pejabat-pejabat di departemen terkait soal pelaksanaan pencapaian tujuan development goal itu. Gimana ini kita supaya stray ke sana, supaya jangan semakin ekstrim ini Ya, cuaca dengan berbagai macam problem soal konservasi sumber iya, daya alam. eee, saya kasih satu contoh, Bang, misalnya, bahwa dalam SDGs itu kan kita salah satunya harus melindungi hutan kita Iya, ya. iya, Nah, saya mau kasih contoh begini, dulu, di Undang-Undang Kehutanan, itu kan mengatakan bahwa harus ada minimal 30% di setiap daerah itu adalah kawasan hutan, kawasan hutan. itu diwajibkan. Lalu, waktu pengajuan tata ruang wilayah, gitu ya, ada pemutihan kawasan hutan. Dari mana asalnya? Perkebunan sawit di beberapa kabupaten kita yang sangat luar biasa, gitu Mhm, ya, perkebunan sawit, gitu ya. Lalu ada tambang, ada HTI tadi, ada kebun kayu tadi, iya, itu kan sudah dirambah dulu atau ditanam dulu, iya, baru diminta izinnya. iya. Nah, setelah dirambah dulu ini, setelah dilakukan operasi penanaman dan segala macamnya, lalu ini kan sudah terbuka hutannya, sudah terbuka hutannya. Benar. Lalu di dalam RT RW, rancangan tata ruang yang diajukan ke provinsi, ini sudah diminta dilepaskan. Sementara ada aturan 30% kawasan hutan. Nah, karena tidak mencukupi lagi 30% kawasan hutan ini, karena sudah diputihkan untuk sawit dan segala macamnya tadi, Bang Ronald, Mhm. lalu dari Jakarta SK Menlu itu di-setel lah itu, agar bagaimana caranya di setiap daerah itu tetap 30% kawasan hutan. Akhirnya, kampung-kampung kita di Toba, di Karo sana yang tadinya bukan kawasan hutan, Iya. rumahnya pun sudah masuk dari jadi kawasan hutan. Gara-gara apa? Gara-gara menyelamatkan perkebunan sawit dan korporasi-korporasi yang sudah membuka hutan sebelumnya. Gitu loh. Masuk Undang-Undang Cipta Kerja, malah lebih parah lagi, menghapuskan kewajiban 30% kawasan hutan. Dan buat perusahaan yang sudah terlanjur, ada ajas keterlanjuran, sudah terlanjur membuka kawasan hutan, tapi belum keluar izinnya, hanya dikenakan denda administrasi. Nah, Tidak lagi kena denda pidana. Nah, jadi diutak-atik untuk menguntungkan korporasi saja, dan tidak pernah memikirkan kita. Opung kita yang sudah turun-temurun di hutan sana itu, iya, jadi tiba-tiba jadi kawasan hutan, dia mau jual rumahnya, orang nggak mau beli, Bang. Kenapa? Karena dalam iya. kawasan hutan. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kebijakan pemerintah ini sudah membuat akhirnya konflik horizontal ini di lapangan kan. Yang lebih parah tahu Eee, nggak, Bang? Ada PSN yang mau dibangun, proyek strategis nasional, iya, gitu ya. Itu udah dikuasai masyarakat, memang itu sudah tanahnya masyarakat. Memang itu udah APL misalnya ya. iya, Eee, sudah masyarakat sudah dari turun-temurun bertani, tinggal di situ gitu, Bang. iya. Karena itu jadi lokasi PSN, dinaikkanlah itu jadi statusnya jadi kawasan hutan, Bang. Supaya apa? Supaya lahannya tidak perlu dibeli, Bang. Lahannya nggak perlu dibeli dong. Karena kalau Akal-akalan ya. karena kalau pemerintah membeli lahan itu yang sudah jadi kawasan hutan, itu korupsi, karena dia mau beli lahannya sendiri. Iya. Jadi diturunkan statusnya dinaikkan statusnya jadi kawasan hutan, jadi itu tidak perlu dibeli. Akhirnya konflik, Nah, ternyata jadi terjadi. saya pikir dengan Hari Lingkungan Hidup Mhm, yang luar biasa ini, dari dulu kita terus ikut memperingatinya ya, mhm, teman-teman aktivis di bidang lingkungan, bagaimana caranya kita ikut berkolaborasi ini mengawasi kebijakan-kebijakan yang sudah tumpang tindih, mhm. kebijakan akal-akalan tadi itu, supaya kolaborasi ini membentuk sebuah koalisi yang senapas ini para Betul. dengan koordinatornya Walhi ini. Apa kira-kira yang mau kita lakukan? Sebenarnya gini, Bang, memang ada beberapa masalah ya. Satu, bicara political will. Ini memang bicara political will pemerintah ya. Mhm, Soal membenahi semua tumpang tindih, akal-akalan kebijakan ini kan political will, mhm. gitu ya. Political will oleh seorang kepala pemerintahan dan kepala negara. Tapi persoalannya baru-baru ini malah presiden menyatakan bahwa NGO yang mengkritisi itu adalah antek asing yang mau memecah belah. Ya,
Jadi kontraproduktif. Jadi padahal yang kita dorong itu hal-hal yang akal-akalan seperti ini tadi yang kita coba lawan gitu ya. Yang kedua itu soal penegakan hukum. Ini jadi masalah. Ya, Selama penegakan hukum di Indonesia tidak dilakukan dengan baik, tidak ada efek jerah, pelanggaran-pelanggaran seperti ini akan terus terjadi. Ya, akan terus terjadi. Kita juga sudah melapor. Jadi soal penegakan hukum itu bukan berarti bisa atau tidak, Pak. Tapi mau atau tidak mau. betul. Ya, pemerintah saat ini belum mau lakukan. Kita juga sudah melaporkan soal data korupsi sumber daya alam ke KPK, korsupnya KPK pada saat itu, Pak. Kita sudah laporkan. Jauh-jauh hari sudah kita laporkan itu, bahwa Ya, ya. ada korupsi sumber daya alam di beberapa sektor. Itu juga tidak pernah ditindaklanjuti dan KPK-nya juga sekarang sudah makin lemah, gitu ya. Nah, ini hal-hal besar sebenarnya yang jadi sorotan kita bersama, gitu ya. Ini yang menjadi konsentrasi kita dan anehnya sebenarnya isu lingkungan ini belum menjadi isu publik luas, Pak. Belum isu yang jadi isu populer. Kalau mau ini jadi apa ya? Jadi pengawasan kita bersama, lingkungan hidup itu, persoalan lingkungan itu harus menjadi isu populer. Dan seharusnya momen-momen Hari Lingkungan Hidup seperti ini, itu menjadikan isu lingkungan hidup itu menjadi isu publik, Mestinya yang itulah, menjadi karena pembicaraan publik. menyangkut terhadap yang namanya kelangsungan hidup Betul, kan, betul, bahkan nyawa kan. betul. Karena tidak apalagi nih alam ini sudah tidak bersahabat. Tidak bersahabat. Ada banjir, Hmm. ya kan, ada longsor Hmm. dan sebagainya. Makanya saya pikir maksudku sampai hari ini kan masih berlaku apa kan moratorium soal kehutanan kan. Masih, tapi itu Nah, kan secara apa ya, Pak? kenapa itu enggak Itu kan secara apa ya? Lip service-nya regulasi. ya Faktanya, Inpres 10 tahun ya, 2011. faktanya, Pak, sejak itu diberlakukan pun masih banyak kebocoran kok, Bang, gitu ya. Dan seperti yang saya bilang sering bahwa kerusakan lingkungan atau kerusakan hutan atau perambahan hutan atau dampak lingkungan karena penebangan hutan itu baik legal ataupun ilegal Ya, bedanya cuma huruf I. Satu legal, satu satu ilegal. Yang ilegal. ilegal tanpa dia apa ya, tanpa tanpa legalitas Ya. dia melakukan penebangan, jadi pemerintah tidak dapat income, tidak dapat pajak dan segala macamnya dan tidak Nah, bisa juga. jadi Kalau yang legal itu dia berlindung di belakang ya, legalitasnya, padahal dampaknya ini sama saja sebenarnya, tidak terkontrol saat itulah ini. tadi yang akal-akalan itu Iya, akhirnya mencuri secara legal kan betul. itunya sebenarnya kan. Yang tanpa I tadi dia mencuri Ya, secara legal. ya, Kalau yang ilegal tadi memang betul-betul mencuri. ya. Dampaknya sama saja dan tidak ada apa ya, tidak ada kontrol yang benar-benar kita lihat maksimal dari pemerintah, gitu loh, dari penegak hukum, gitu loh. Jadi sebenarnya itu tadi Hari Lingkungan Hidup ini dijadikan jadi seremonial belaka saja, dikampanyekan bersama, tapi tidak membuat bahwa isu kerusakan lingkungan hidup ini menjadi isu publik luas yang jadi perbincangan. Nah, itu Itu dia. bukan jadi isu seksi yang padahal kerusakan lingkungan ini akan membuat kemiskinan struktural semakin tinggi, Betul. gitu ya. Baru ancaman bencana di depan mata, Ya. kriminalisasi terhadap masyarakat yang menjaga hutan semakin nyata, banyak masalah lain lagi. Tapi ini tidak pernah dijadikan jadi isu publik dan isu utama untuk diperbincangkan oleh pemerintah. Tidak pernah, Bang. Kalau gitu dari Walhi apa strateginya? Walhi ini kan sudah organisasi tua ini kan, dengan Betul, Greenpeace, dengan betul. ornop yang lain, Hmm, dengan perguruan tinggi, hmm. bahkan dengan Ya, organisasi keagamaan. Kita maksudku, apa strategi supaya agak lebih dahsyat perlawanan terhadap kebijakan ya. yang enggak tepat ini? Saat ini, Walhi itu kan kembali kepada penguatan organisasi rakyat. Ya, Karena yang selama ini paling sayang dan paling kuat menjaga hutannya kan masyarakat yang berada di sekitar itu, baik masyarakat adat dan heeh, masyarakat heeh, lokal ya. heeh, Jadi kita perkuat ya. Jadi mereka itu bisa menjaga hutan itu Bang yang pertama. ya, Yang kedua itu memang kita masuk ke anak muda sekarang. Kita bagaimana mensusupi anak muda. Jadi true believer. Jadi orang-orang yang percaya bahwa sekarang ini akan ada masalah terhadap lingkungan kita yang sangat luar biasa. iya, Ya. Jadi mereka ini karena sebagian besar penduduk kita ini Gen Z sama milenial, Bang. Jadi kita ya, lagi Gen masuk Z, ke situ. ya, Kalau di nasional itu punya punya apa ya? Punya program seperti Akademi Ekologi gitu ya, Green ya. Student Movement. Kita mulai menginfiltrasi anak-anak muda agar lebih aware dan peduli soal kerusakan hutan dan lingkungan kita saat ini. Jadi baik. Lalu
kita juga tetap pada pakem kita menggugat perusahaan-perusahaan yang melakukan kerusakan, bahkan menggugat pemerintah atas kerusakan lingkungan ini. Walaupun efek jerahnya belum juga kelihatan, karena bebalnya politisi kita gitu ya, Bang. Jadi Iya. kita sudah mulai lakukan Sebagai negara hukum sebenarnya lebih bagus kita strike, langsung melakukan class action, menggugat ya, menggugat, ya itu kan? kita lakukan. Kita harus buktikan bahwa panglima tertinggi adalah hukum, kan gitu? Betul. Gugatan warga negara yang diprakarsai oleh Walhi di Kalimantan Tengah itu sudah menang terkait kebakaran hutan isu asap, Mhm mhm. tapi bayangin coba, presiden dan menteri sampai kasasi mereka banding. Padahal pengadilan sudah mengatakan mereka salah, Ya tapi tetap kasasi sampai. ya Untuk apa? ya Hanya sekedar mengakui bahwa kami salah juga tidak mau gitu ya loh, Bang. Padahal kita menang terus gitu. ya. Luar biasa. Jadi Walhi itu melakukan mulai dari pendampingan masyarakat dan penguatan masyarakat di tingkat Ya. apa, menginfiltrasi atau bersama anak-anak muda saat ini untuk mengkampanyekan isu lingkungan, bahkan itu terjadi di seluruh dunia saat ini kan, Bang. Iya, betul. Nah, sampai ke menggugat korporasi sampai pemerintah terkait kerusakan lingkungan. Tapi memang sebenarnya Walhi itu nggak bisa sendiri, makanya kita harus Ya, bersama dengan harus siapapun. membangun koalisi, ya kan? Kita harus bersama dengan pihak-pihak organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, bahkan mungkin beberapa hal kita harus bekerja sama dengan pemerintah terkait hal ini. Pernah berhasil. Waktu saya Direktur Walhi tahun 2018 itu, kita menutup 3 tambang, Pak, di Tapanuli Utara. Tapi Berhasil ya? berhasil dengan kerjasama dengan Kementerian SDM, dan Dinas SDM. Artinya strategi yang seperti ini kan sangat ampuh ini Tetap kan? kita Nah, lakukan. Jadi dibanding misalnya kita melakukan gerakan-gerakan tersendiri di betul, bawah, habis energi, iya, bisa konflik horizontal, ya kan? horizontal. Ya makanya mulai dari menguatkan masyarakat tingkat tapak, gugatan, mengikut sertakan anak-anak muda untuk mengkampanyekan, Iya, sampai memang kita engage juga dengan beberapa hal dengan pemerintah untuk menindak menindak korporasi lokal, dan itu berhasil dia. 3 tambang kita pernah tutup dengan betul bekerja betul sama betul. dengan Dinas SDM pada saat itu. Itu pernah kita lakukan. Ya. Oke, Bung Dana, terakhir ini karena waktu kita Ya, singkat ya. ini. Saya ikuti seperti apa cerita Anda di persoalan lingkungan hidup ini di Walhi. Saya dengar Anda mau calon Dewan Direk- Eksekutif Walhi Pusat ini, ya kan? Direktur Eksekutif Direktur Nasional. Eksekutif, ya kan? Ya, ya. Apa jualan Anda ini? Supaya teman-teman yang lain itu melihat Anda memang punya punya kapasitas gitu. Apa yang mau ditawarkan? Walhi itu kan sebenarnya sudah ada pakemnya, Bang. Visi misinya yang kita jalankan. Oh, Itu ya ya pertama ya. ya. Ada nilai-nilainya, ada visi dan misinya. Tapi yang paling penting adalah saat ini bagaimana mengkonsolidasi seluruh gerakan lingkungan yang ada saat ini. Ini kan Hmm, terpecah ya, ada yang ngurusin sawit aja, ada yang ngurusin iya, HTI aja, ada yang ngurusin pertambangan saja, ada yang ngurusin hukum dan HAM. Siapa yang bisa mengkonsolidasi gerakan ini agar menjadi isu publik besar, Bang? artinya siapa Walhi yang bisa membuat ini jadi jadi sebuah kekuatan bersama betul. melawan apa ini ya, Kalau saya sebut jadi blok politik hijau. blok politik hijau ya. Jadi kita harus punya posisi tawar di sektor politik, begitu juga di sektor sosial. Gitu, Bang. Jadi bisa mengkonsolidasi itu. Itu sesuatu yang besar saat ini. Kalau kerennya gitu, kalau apa itu mau pilkada atau apa itu, apalah tagline Anda nanti untuk di apa nanti? Gerakan lingkungan itu harus terkonsolidasi, mengakar kepada masyarakat yang didampinginya, karena saya juga tidak sependapat kalau ada gerakan yang lagi dibangun terhadap satu kasus. Yang hebat itu kelihatannya NGO-nya, bukan masyarakatnya, Pak. Jadi saya Ya, tidak terlalu suka itu. mhm, Kasus itu bisa berhasil kalau masyarakatnya kuat, bukan NGO-nya populer. Itu kalau dari saya. Yang ketiga itu dia harus inovatif, harus memanfaatkan teknologi. Tidak bisa lagi seperti dulu, benar Pak. Teknologi itu, algoritma itu tidak punya hati. Jadi kita yang mengisi hatinya, jangan diisi orang buzzer-buzzer, Pak. benar benar Jadi kita benar. harus masuk memanfaatkan itu. Jadi kalau tiga ini bisa dilakukan, gitu ya, mengkonsolidasi gerakan itu yang ada itu menjadi satu blok politik hijau, lalu memperkuat masyarakat di tingkat tapak, kembali kepada masyarakat yang, jadi mereka yang populer, bukan kita bang, gitu ya, mereka Iya, yang kuat. Lalu memanfaatkan teknologi, gitu ya bang. iya, Nah, saya pikir itu kalau dikemas dalam satu gerakan yang baik, saya pikir ujungnya kita bisa mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang adil dan lestari seperti filosofi Walhi.
Oke, mantap. Jadi kalau dulu sudah pernah ada Abednego Tarigan, ini ada Dana juniornya Tarigan. lagi, Dana Prima Tarigan ya. Semoga, Bang, semoga, Oke, Bang. sukses ya di Terima kasih, Munas Bang. Wali yang akan datang. Siap, siap. Makasih, Bang. Baik, saudara-saudara, hari ini kami sudah siap berbincang dalam rangka Hari Lingkungan Hidup hari ini 5 Juni 2025. Kita memang harus sabar dan sepakat dengan yang disampaikan Bung Dana tadi, butuh blok, Hmm. butuh satu koalisi, butuh kekuatan bersama. Bahkan kolaborasi dengan pemerintah, dengan pejabat-pejabat yang baik, supaya memang kita harus mengawal Ya. lingkungan ini. Karena ini adalah sebuah eh, titipan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya bisa kita nanti hidup sampai ke anak cucu Ya. yang bersangkutan. Sekali lagi terima kasih Bung Dana. Makasih, Bang. Sukses terus. Salam lestari. Salam lestari.